Adik-adik, setiap adegan dalam Bima Satria Garuda dilakukan oleh profesional. Jadi, jangan ditiru ya. Itu ya kurang lebih ya tadi katanya Kak Randi. Ya, selamat datang di episode Vlog Opas. Ini adalah episode ke-10. Banyak juga ya udah sampai 10. Pertama-tama gue mau minta maaf lahir dan batin untuk yang merayakan Idul Fitri ya. Dan sekarang di episode ini gue pengen ngebahas Bima Satria Garuda episode ke 8 ya, 8 kalau nggak salah. Bentar, kecilin dulu volumenya agak ngaco ya. Nah, di episode ke-8 ini Bima katanya ya ada sutradara baru. Dan tadi gue sempat baca dari timelinenya @shani Budi. Ini kalau dia ini kayak semacam sutradara FTV. Dan ya mungkin kurang referensi tokusatsu atau gimana. Kalau menurut gue ya di episode ini gue bersyukur udah ada kayak semacam balance cewek-cewek udah ada. Itu kan buat Wota terutama itu ada Stella udah muncul kembali dan adegannya cukup banyak ya. Dan ada Friska, namanya Friska ya kalau nggak salah, gue nggak hafal member JKT. Terus tadi di adegan fighting scene yang pertama itu ada kehadiran seorang cewek yang tadinya bawa motor tiba-tiba diserang sama anak buahnya Rasputin. Bawa motor, habis itu diserang, jatuh, buka helm, salaman sama Bima, ternyata cewek. Nah itu nggak tahu itu siapa, mungkin akan dijelaskan di episode berikutnya atau hanya sekedar pemanis di layar. Nah, pokoknya itu udah mungkin kemajuan plot ya, lumayan menurut gue. Apalagi sih ya yang mau dibahas secara plot. Secara plot dia ada adegan-adegan flashback dimana si Rey pertama kali datang ke rumah si pamannya ini. Terus tadi yang gue agak heran ngeliat itu yang jadi Kak Randi itu rambutnya gondrong-gondrong amat, kayak ini ya, kayak Kevin Aprilio kecil mungkin, nggak tahu. Terus secara sound effectnya untuk episode ini gue ngerasa kayak lebih bergema. Terus yang langkah kaki dari Resident Evil juga masih dipakai. Cuman gue ngelihat sekarang sejak ada episode ke-7 kemarin ada adegan Rey berantem pakai capoeira. Di episode ini tuh gue ngelihat fighting scene-nya bagus ya, tapi mungkin bukan ala tokusatsu. Gue sendiri emang penggemar sinetron yang yang ada adegan berantemnya. Kayak dari kecil gue suka nonton Deru-Debu. Terus apalagi sih kayak Jalan Membara gitu tuh, menurut gue Sapu Jagat itu tuh juga gue suka gitu fighting scene-nya di situ. Mungkin gue nggak keberatan sih kalau fighting scene-nya kayak gitu, oke. Cuman aja masih agak awkward ngeliatnya kalau sebuah tokusatsu pakai fighting scene yang seperti itu. Terus adegan tadi sempat ada adegan kayak si Bimanya stres gitu, dia harus ngelawan Fudo sendirian. Dan itu juga ada kayak struggle di dalam diri Rey sendiri. Kalau misalnya dia ada gimana ya, kegelisahannya dia, itu bagus sih masalah plot. Apalagi special effect-nya gue kurang suka deh. Itu yang katanya kayak monsternya desainnya bagus, tapi nyerangnya pakai tentakel, kesannya kayak ini loh, udah mulai kayak ini sinetron yang naga-nagaan di Indosiar, yang burung-burung Raja Wali, yang orang naik burung Raja Wali, sinetron silat Indosiar. Itu kenapa ya, gue bingung. Padahal di episode sebelumnya walaupun maksudnya
nggak bagus-bagus amat, tapi palingnya nggak maksain. Kalau special efeknya kalau emang lo nggak mampu ya nggak apa, jangan dipaksain nongol nongol dengan yang tentakel nyerang-nyerang gitu, jadinya jelek kan kalau menurut gue. Ya nggak tahu sih, itu aja. Cuman menurut gue tetap suka sama episode ini. Bahkan gue bilang paling suka. Kenapa? Karena perbandingan kayak semacam apa ya, ceritanya, cara ceritanya berjalan di episode ini tuh enak ngeliatnya. Dari ada adegan wartawannya, terus dia ada kayak Rena sama siapa, temannya tadi yang di kamar yang pakai dasteran berdua tuh, pakai semacam simulasi video klip heavy rotation versi JKT. Itu udah apa ya, ya bagus lah menurut gue. Udah ada cerita-cerita side story yang sampingan. Mungkin untuk sebagian orang adegan fightingnya jadi agak gimana gitu ya. Ya, dan special effect gue juga nggak suka sih untuk episode ini. Dan cliffhanger-nya juga idenya bagus. Dia, si Bima tuh abis berantem dalam kontainer, terus tiba-tiba ditutup sama anak buahnya Rasputin itu, dikunci. Tapi ya sejujurnya sih nggak masalah, itu kan Bima manusia super. Ya mungkin yang mesti lo lihat itu, gue merasa ada kayak semacam kemiripan dengan salah satu episode Satria Baja Hitam ya, Kamen Rider Black. Gue lupa episode berapa tepatnya, tapi kurang lebih premisnya sama. Cuman yang dipakai adalah monsternya ngabisin ikan tuna waktu itu, bukan beras. Kalau si BSG kan beras ya, dia nyerang semacam persediaan beras, bikin panik. Kalau ini monsternya ini, kalau yang Satria Baja Hitam kayak ngabisin persediaan tuna di pasaran gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Melibatkan apa ya, kayak kontainer juga, melibatkan pasar juga. Nggak tahu, mungkin sekedar kemiripan aja. Tapi overall gue suka sama episode ini. Gue nggak tahu saudaranya siapapun itu. Secara cerita gue rasa oke, dan udah ada cewek-cewek juga, cowok sama cewek lebih balance di penampilannya. Tapi tolong kalau bisa nonton tokusatsu ya, atau mungkin sedikit ngelihat ke episode sebelumnya, masalah dramatisnya berantemnya tokusatsu tuh gimana, dan gaya-gayanya gitu ya. Itu aja sih mungkin dari gue. Dan itu tambahan lagi, gue sebelum lupa, itu baju bengkelnya Rei itu tiba-tiba ada logo Top One di belakang, padahal episode sebelumnya cuma Suzuki. Yaitu product placement yang sangat dahsyat. Katanya buat anak-anak, tapi iklannya nggak ada yang buat anak-anak kalau kata temen gue. Jadi segmennya sebenarnya udah tahu bukan anak-anak juga kan. Ya segitu aja dari gue. Thank you udah nonton. Komen, mau subscribe nggak juga nggak masalah, yang penting komen, nonton. Thank you pokoknya semuanya. Gue akan tetap nonton Bima Satria Garuda. Oke, sampai ketemu.